sedang diobo-obo ini, ingat loh, banyak sekali permasalahan, tapi yang utama adalah kita harus menelusuri kasus-kasus korupsinya Bapak Jokowi. Banyak banget loh, belum lagi kasus kebohongannya ada 66. Ini harus ditangkap ini. Kemudian dia punya kroni-kroni. Banyak kasus-kasus di Indonesia yang tidak terselesaikan. Gantung Jokowi sekarang juga. Angkap. Tadi ada yang komentar kalau demo ini bukan demo. Dan ternyata posisi RP adalah benar, maka siap-siaplah Jokowi digantung. Ya, karena sudah banyak merugikan. Ini bukan masalah kita saja semua ya, tapi nanti generasi berikutnya. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, diperjuangkan oleh tanah air, bukan oleh pahlawan kita. Dan nasib bangsa anak-anak kita ini di tangan pemerintah. Semua kita ini harus berjuang, jangan diam saja. Karena negara kita sudah genting, tidak baik-baik saja. Pengangguran, lapangan pekerjaan yang tidak ada, itu menjadi kendala terbesar. Negeri ini dimerdekakan oleh pahlawan kita, bukan oleh oligarki. Jadi tolong, ayo bergerak, jangan diam. Mahasiswa bangkit. Kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Terima kasih. Allahu Akbar. Yang harus diingat bahwa kalau emak-emak sudah turut untuk hal-hal yang seperti ini, artinya bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, betul? Betul. Negara kita sedang diobo-obo ini, ingat loh, banyak sekali permasalahan, tapi yang utama adalah kita harus menelusuri kasus-kasus korupsinya Bapak Jokowi. Banyak banget loh, belum lagi kasus kebohongannya ada 66. Masa kita punya presiden, mantan presiden seperti itu, gak cucok ya? Gak cocok, memalukan. Satu lagi, wakil presiden kita itu kepanjang tanganan dari Jokowi. Gibran itu sama saja Jokowi 3 periode. Karena mau kita dipimpin oleh wakil presiden yang SMK-nya aja nggak jelas, tamatan SMA-nya nggak jelas. Kemana nih para cendekiawan? Dipimpin oleh orang yang nggak jelas ini, pendidikan yang nggak jelas dan melanggar konstitusi. Semua aturan undang-undang telah dilabrak oleh Jokowi. Sadar nggak kita? Jangan sampai kita ini udah dibodohin rakyat Indonesia, dimiskinkan. Jangan hanya karena menerima apa Ibu? Bansos, diam aja. Bansos itu pun hak rakyat Indonesia karena itu dari APBN, dari pajak-pajak. Kita sudah membayar pajak, malah dinaikkan 12%. Artinya apa? Kita membayar untuk kabinet yang buruk ini. Itu loh, lawan, jangan mau kita diperas. Kita harus merdeka di negeri sendiri, harus berdaulat di negeri sendiri. Ayo bangkit, bangkit mama, bangkit semua pemuda Indonesia, lawan ketidakadilan ini. Baik, itu sudah. Apa ada yang mau ngomong? Ini berkaitan dengan pajak, kenaikan pajak dari 11% menjadi 12%. Jadi kabarnya bahwa kenaikan pajak ini akan menghasilkan angka 89 triliun. Dan angka 89 triliun ini adalah sama dengan angka kebutuhan makan gratis yang katanya bergizi. Artinya apa? Artinya makan gratis itu yang anak-anak dapat itu dibayarin oleh mak bapaknya juga. Negara itu nggak mau rugi banget ya, licik banget. Negara itu jangan berdagang dengan masyarakat. Saya ingat kata salah satu tokoh ketika seseorang pejabat negara menyebutkan proyek, jangan sampai menyebutkan suatu menyebutkan suatu rencana kerja, jangan sampai dibalik itu orang akan nyangka nanti yang kerjain proyeknya siapa ya. Nah itu loh, paham ya maksudnya ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus mengawasi proyek-proyek yang dinamakan dengan proyek makan bergizi yang tadinya mungkin angkanya 10.000 ya, setelah dipotong ternyata jadinya tinggal 6.000. Makanya di berita tinggal daun, kelor dan telur doang ya, jangan sampai begitu. Baik, kami di sini di Gedung
KPK ingin meminta sekali lagi kepada Bapak Presiden Prabowo, sesuai dengan pidato Anda tanggal 20 Oktober bahwa Anda akan tegas terhadap koruptor. Kami minta janji Anda harus ditepati, kejar itu, tapi jangan jauh-jauh Pak, ngejar Pak, di dalam udah banyak data-data. Nggak usah jauh-jauh ke Antartika Pak, di Solo juga ada tuh koruptor. Betul. Ya. Dan jangan dimaafkan ya. Jangan dimaafkan. Itu nggak bakalan kembali. Dan Adil nih. walaupun koruptor itu telah mengembalikan uangnya, tapi unsur pidananya tidak hilang ya Pak, ingat ya. Jadi tetap harus dihukum. Tangkap Jokowi. Begitu dari KMPRI, terima kasih. Ada yang mau ngomong? Ada yang mau ngomong? Tangkap Jokowi. Siap, hari ini kita teriak tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Jokowi. Masukkan Gibran. Tangkap Jokowi. Tangkap 1, 2, Jokowi. 3. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Hukum Jokowi. Hukum Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat. Ini harus ditangkap. Harus ditangkap ini. Kemudian dia punya kroni-kroni. Banyak kasus-kasus di Indonesia yang tidak terselesaikan. Ini termasuk di mantan Gubernur Sulawesi Tenggara itu sudah ada kasusnya di sini. Tidak diproses. Mantan Wakil Gubernur juga ini Lukman Abu Naus yang merusak alam 291 hektare itu pelanggaran hutan lindung. Haji Ruksa Amin itu tidak dilakukan penangkapan. Ada 16 kasus di sini tapi tidak diproses. Termasuk para bupati di Sulawesi Tenggara. Negara ini adalah negara yang terkaya di dunia, khususnya Sulawesi Tenggara, tapi di sana ada perampokan. Itu banyak, kami punya data ini. Tambang dirampok di sana, tidak ada yang diproses. Itu. Jadi kami harapkan ini ibu-ibu, supaya kita cepat lakukan perubahan. Indonesia harus makmur. 2024 ini 25 harus kita makmur. Kita kelola dengan baik. Kita punya hasil kekayaan alam. Di Indonesia ini adalah negara yang terkaya apa? Sumber daya mineralnya. Kami ada di Sulawesi Tenggara. Sumber daya mineral yang terbaik di dunia. Sumber daya mineralnya ada. Sumber energi dunia ada di daerah kami. Indonesia ini harus makmur. Kalau sudah diberantas ini para mafia-mafia dan korupsi. Itu sudah berapa negara yang didirikan waduk di sana. Oke. Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi Sekarang juga. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Angkap! Angkap! Buku papa tuh, naikin lagi tuh, buku papa. Bang Zom, sini dong. Ayo